Terus kapan dong jagain hatinya Mino? Mino yang bodinya hampir seksi. Mati pampirnya. Lanang itu yang bunuh. Yang mana lanang mati yang bunuhnya? Yang ngangkutnya tuh lah. Oh ini loh. Oke, ini kita sudah berjalan menuju kantor. Dah mau berangkat ke kantor. Biasanya Pak suami, Pak Wendy mengantar saya. Kemarin belum patah nih. Enak, enak.
nggak bisa ragu-ragu, nggak takut gitu kan. Sebenarnya ini udah lama, Ya. tapi ini aja belum. Kemarin aku kalau udah di dalam kantor tuh mas keluar lagi. Hah? Bisa.
Di meja kerja ini ada 2 kegiatanku, satu mengajar, satu lagi kerja di dealer. Ini komputer buat laporan di dealer, dan laptop itu buat saya mengajar di universitas terbuka. Jadi satu meja ini 2 kantor yang saya lakukan. Ya, semuanya patut saya syukuri, saya nikmati. Syukur alhamdulillah atas nikmat-Mu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, bagaimana dengan materi minggu pertama? Apakah Anda sudah paham mengenai materi yang telah kita diskusikan? Saya berharap rekan-rekan sudah paham agar kita dapat melanjutkan minggu ini ke sesi kedua, yakni mengenai pendapatan nasional. Dalam konsep ekonomi makro dikenal produk domestik bruto atau PDB, yaitu yang lawan hari ini.
masker. Udah lewat. Ya, Razia masker, guys. Yang nggak pakai masker ditindak, guys. Masker dadakan. Apa? Guys. Uangnya belum nyambil ya? Ada. Bacet, bacet, bacet. Ya sudah, itu. Apa? Orang Singapura. Iya. Agak anu kan? Wajahnya. Mangga apa ini tuh? Ini. Mana? Entah. Mangga Bengkulu tuh. Malam kerana tidak apa. Mangga Bengkulu tuh. Mangga Bengkulu. Bertanya lagi juga orang. Ini mangga Bengkulu, guys. Tuh. Waktu vaksin ke sini dulu. Pasnya gua ada baju pencet. Ini lembut tuh. Tapi kecil. Mau lembutan kabarnya. Tangan aku yang lembut. Tadi lagu Itu napi. Itu napi. kalau ini enggak, tanggul. Enggak. Wow. Wow. Ada 2 hari lagi tapi lu kembali. Wah, ini nah. Lancet. Mm-mm. Aduh. Aduh. Lancet masa? Mencet lembut buntutnya. Iya. Sebenarnya kita lembut. Kita mau beli martabak Bangka, guys. Tadi guys. Dari kita tadi. mau belinya tapi dia belum buka. Tempo hari kita juga udah kesini. Taunya juga belum buka. Ternyata bukanya sore banget, guys. Minggu lalu pernah
Tadi itu udah mau masalah Grab. Katanya mau kesini langsung aja. Mantap. Antrian nomor berapa, Mas? 4. Antrian nomor 4. Aku mau masukin ke YouTube. Jangan orang kita. Komplit lah semuanya. Ini? Apa tuh? Kadang ganti jagung kan? Ya. Ini nggak komplit kayak kita. Keju aja. Hah? Keju aja. Keju aja. Kejunya sampai gondrong, guys. Pakai jagung kan, Nak? Hah? Pakai jagung kan? Punya kami? Iya. Iya. Kacangnya nggak pakai kan? Pakai juga. Pakai kan semua. Keju, jagung, kacang, coklat, wijen ya. Semuanya. Luber-luber lah situ. Butter sama mentega itulah bedanya ya. Ingat butter. Iyalah, mahal pula harganya butter tuh. Ini punya kita. Berapa kalau yang dipesannya 2? Oke. Itu apa? Keju serikaya. Kalau 2 rasa aja, Tergantung apa isinya. keju serikaya 27.000.
berapa dijual kalau itu 8 rasa itu? Tergantung sama topping, Mbak. Oh, masih sama topping juga. Sama toppingnya. Kadang orang yang minta pakai tiramisu, pakai green tea, pakai coklat, queen kadang. Tergantung sama permintaannya. Oh gitu. Emang kita ada silver queen? Dibelikan kalau dia mau. Jualan ya. Ya. 12,5 Pak. Coba aja, Pak. Langsung dibikin lah ya. Keju jagung kacang coklat wijen kan, Pak? Iya. Padahal kami tuh Simpang Jamni dilewatin loh. Mau setiap hari itu. Tadi dibilangnya, beli ini aja nggak mau. Lain. Kan cabang di sini juga, beda lah yang bikin. Rasanya pun beda. Iya kan? Nggak tahu, belum pernah cicip yang di Beda sana. rasanya. Kalau kata-kata pelanggan nggak sesuai. Beda ya? Mereka tak beda bahan lagi. Ya beda yang aduk. Ya, bahannya. Tuh luber guys. Bikin dua kotak aja. Hah? Potong aja. Nggak muat ya udah nggak usah lah. Nanti motong di rumah aja. Enggak, maksudnya enggak muat satu kotak. Bikin dua kotak. Bikin 2 kotak. Mau dibikin 3 kotak juga nggak apa-apa. Tuh, ini udah segini gini. Tuh, 1 loyang aja harus 2 kotak nggak muat. Ini berapa harganya Mas yang seperti kupesan? 32.000, murah banget guys. Kalau kita bikin sendiri belum tentu jadi. Enggak jadi. Yang jelasnya 32.000 itu nggak bakal jadi segini. Enggak, iya. Nah, iya. Modalnya malah Iya, modalnya lebih mahal. lebih mahal lagi modalnya. Itu belum dicampur sama kegagalan. Iya. Belum lagi sama capeknya. Itu dia. Nahan rindu sampai 3 minggu nah martabak saya. Padahal Mas Randy ada nomornya. Nggak aktif katanya. Telepon WA ya? Bayar Om. Iya, kalau WA. Ini semuanya isinya. Martabaknya udah habis, tinggal segini lagi tuh. Luber-luber banget isinya. Dan ini dia guys, martabaknya sudah dimakan dengan sangat lahap oleh Babang Bushu. Oke, ini sudah malam harinya. Berhubung lauk dan sayur kita udah habis buat makan malam, Seru banget kita ya, harus masak Bang. terlebih dahulu. Jadi Masih ada pulang setengah kerja kita loyang masak lagi lagi. loh.
Sih kita Ngebayangnya masak aja segini. ikan KP-KP campur rebung asam. Mantap. Ini kita masak langsung banyak sekalian buat besok pagi. Jadi nggak Ya, dan itu dia juga cecer. Ini suka. ikan KP-KP 1 kilo, cabai 15 biji kita giling halus, rebung asam 250 gram 300 gram. Nih bumbu kuning 2 sendok makan, 1 liter santan dari setengah buah kelapa. Diaduk terus, jangan sampai kuahnya pecah. Sebenarnya masak santan itu sangat gampang, simple banget. Kalau saya lebih suka masak santan dibanding nyambel. Kalau nyambel itu perasaan agak lama prosesnya. Kalau masak santan ini tinggal cemplang-cemplung aja, apalagi kalau semuanya udah siap. Kayak bumbu, cabai, udah semua, santan, udah semua, tinggal cemplung-cemplung, selesai. Membuat rebung asam itu sangat gampang. Tinggal bambu muda kita iris-iris seperti ini, terus kita rendam selama 3 hari 3 malam. Itu tempat merendamnya jangan lupa ditutup. Rebung itu bisa diolah menjadi 2 macam rebung, 3 kalau untuk Bengkulu khususnya. Itu ada lemah, rebung asam, sama rebung manis. Kalau rebung manis mungkin teman-teman semuanya udah pada tahu, yaitu bambu muda diiris-iris lalu direbus baru diolah, terserah kalian mau ditumis atau mau digulai, bisa semua. Nah, kalau rebung asam kayaknya hanya ada di Bengkulu saja, yaitu fermentasi bambu muda, dan lemah itu hampir mirip sama rebung asam tapi dia dikasih ikan-ikanan dan dia dicincang halus. Itu khas Bengkulu tapi bagian lebong, rejang lebong. Nanti akan saya buat sekali-sekali kalau ada bambu mudanya, saya akan buat tutorial cara memasak rebung asam khas Bengkulu. Ini gulainya aja dulu ya. Ini kita biarkan sampai mendidih, jangan lupa diaduk tapi biar nggak pecah kuah. Proses masak rebung asam ini nggak membutuhkan waktu yang lama. Gunakan hanya ini saja. Ini saya masaknya dari mulai bagi teman-teman kompor, dari mulai masukkan rebung asam tahu tadi, apa itu rebung asam, yaitu hanya sampai matang, yang itu hanya memakan waktu sebanyak 18 menit saja. Tuh. Jadi siapkan wajan, masukkan rebung asamnya. Kalau masak santan saya tuh santannya dicuci bersih dulu ya, biar harus benar-benar matang sempurna. Kata bau banget sampai tanak.
Masukkan juga Tanda-tanda bumbu kalau kuning. gulai santan itu Seperti biasa santannya udah matang saya sempurna, masak santan dia itu akan nggak pernah mengeluarkan menumis minyak. bumbu terlebih dahulu. Makanya saya kalau Jadi, kalau masak untuk santan nggak pernah menumis terlebih bumbu dahulu asam karena itu akhirnya kuah emang itu akan menimbulkan minyak. pertamanya kita harus Kelapa masukkan itu bumbu akan dulu, bumbu mengeluarkan baru minyaknya kuah santan. sendiri. Kenapa saya bilang masak santan itu lebih enak dibanding nyambal? Kalau nyambal kita fokus ke kuali aja karena harus diaduk, diangkat, diaduk, diangkat. Nah, kalau masak santan ini sembari menunggu santan mendidih, kita bisa mengerjakan hal-hal yang lainnya. Begitu. Jadi kembali lagi mengejar hemat waktunya. Maklumlah kerjaan semuanya dikejar oleh waktu. Habis masak ini saya harus mengerjakan kerjaanku lagi. Oke, ini setelah kuahnya mendidih, kita masukkan ikannya. Ini ikannya 1 kilo, hanya muat 2 ekor, 3 ekor sama yang kecil, jadi ukurannya lumayan besar. Tadi 1 kilonya 60.000. Ini namanya ikan KP-KP. Kalau bahasa kalian aku nggak tahu ikan apa namanya. Ini proses memasaknya sengaja tidak saya skip-skip, tidak saya percepat biar kalian tahu berapa lama proses memasaknya. Jadi lebih kurang ini 18 menit. Jadi kalian bisa menghitung sendiri. Memang sengaja nggak saya skip-skip.
Masih ada biasanya. Iya. Dua plastik gosong. Bukan itu kan yang Apa? Tiang apa? itu Enggak? gagang, Gagang apa? bukan plastik. Enggak. Itu minyak tuh, ada minyak. Jauh ada minyak. Jam kanan. Jam 8 lewat. Jam 8 lewat. Weh, bolongin dulu itu bungkus. Jangan mau bungkus satu. Tidak usah ditinggal kalau tidak menyelesaikannya. Bolongin dulu. Nasi bolong dibuang dulu buat basahan dulu. Ayo Lapi. Wingsfoot. Ibu mama berangkat hari ini. Besok. Bukan.
Ini gulanya udah matang. Tadi sebelum matang kita tambahkan 1 sendok makan garam dan 1/4 sendok makan penyedap rasa. Jadi kita angkat, hati-hati jangan sampai ikannya hancur karena ikannya ini lembut banget, dagingnya lembut banget dan manis. Kembali lagi ya, kalau teman-teman suka nambahkan gula di gulai, tambahkan. Kalau saya nggak suka, dia kita makan malam. Selamat makan.
setengah dulu sebelum makan. Mama. Hey. Hey. Manis ya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Abdul Qadir. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam tutorial online. Semoga kita pada masa ini dalam kondisi baik dan senantiasa sehat serta selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Mata kuliah. Kalau ini sesi satunya. Nah, ini contoh untuk sesi satu. Ini sesi satu ya. Ini sesi satu. Materinya ini. Ini videonya. Kemudian ini narasinya atau deskripsinya. Kehadiran. Iya. Demikian selanjutnya. Untuk seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Pertemuan yang kita adakan pada sore hari ini pada dasarnya adalah pertemuan sebuah forum untuk memperlihatkan sebagian dari tanggung jawab kaum akademik atau kaum intelektual. Oleh karena itu, izinkan saya pada sore hari ini mewakili teman-teman yang sudah menandatangani pernyataan sikap untuk membacakan di hadapan para guru besar yang saya hormati, para doktor, kemudian juga saudara-saudara mahasiswa, ataupun juga peserta webinar yang lainnya. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang dilaksanakan pada tengah malam sungguh mengejutkan kita semua. Sebuah pekerjaan politik yang dilakukan pada waktu tengah malam seringkali berdekatan dengan penyimpangan, tetapi juga pengesahan pada tengah malam menjungkir balikkan perspektif publik terhadap gambaran kinerja DPR dan pemerintah terhadap pembentukan peraturan atau pembentukan undang-undang. Biasanya DPR dan pemerintah lamban dalam membuat undang-undang. Bahkan undang-undang yang jelas-jelas dibutuhkan oleh rakyat malah ditunda pembahasannya. Kenapa Undang-Undang Cipta Kerja yang prosedur dan materi muatannya sebagaimana tadi telah disampaikan banyak bermasalah harus terburu-buru disahkan
bahkan sampai menyita waktu istirahat para anggota dewan dan menteri-menteri yang terhormat. Begitu banyak telaah ilmiah yang mengkritik kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja, tapi pembuat undang-undang bergeming. Lalu dianggap apa sesungguhnya partisipasi publik yang harus diadakan menurut pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Yungto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah memang tidak ingin mendengar suara kami, suara rakyat, sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini? Untuk siapa sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini jika rakyat tidak didengarkan? Padahal undang-undang itu adalah cara rakyat untuk menentukan bagaimana cara negara diatur dan bagaimana cara negara diselenggarakan. Undang-Undang Cipta Kerja ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan, bahkan seringkali melanggar nilai-nilai konstitusi yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, pemerintah daerah dijalankan dengan otonomi seluas-luasnya, kecuali terhadap kewenangan yang ditentukan sebagai kewenangan pusat. Ternyata, Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali menarik semua kewenangan ke pusat dengan ratusan peraturan pemerintah yang menjadi turunan undang-undang ini. Peran pemerintah daerah dengan demikian seakan-akan dikerdilkan. Jakarta menjadi terlalu kuat, bahkan pendapat asli daerah bisa berkurang karena undang-undang inisiatif dari pemerintah. Hak-hak buruh pun, sebagaimana kita lihat kemarin demonstrasi terjadi besar-besaran, seakan-akan diambil alih dengan menyerahkan melalui peraturan perusahaan. Bagaimana relasi buruh dan perusahaan dapat adil jika buruh diwajibkan mematuhi aturan perusahaan yang dibentuk oleh perusahaannya? Jangankan hak manusia, hak lingkungan hidup pun diabaikan. Pak Presiden, Bapak Menteri, para anggota DPR yang terhormat, serta semua tim yang terlibat di dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah keberatan yang disampaikan oleh para rakyat Indonesia, terutama dari kaum akademisi yang berasal dari berbagai universitas. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, forum yang ada pada sore hari ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kaum intelektual. Kami berharap agar bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, serta saudara-saudara yang lainnya yang terlibat di dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara keberatan kami rakyat Indonesia. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengutip pandangan dari Muhammad Hatta, salah satu founding fathers Indonesia yang mengucapkan pidato pada Hari Sarjana di Universitas Indonesia. Pada saat itu, Bung Hatta mengatakan, karena semua dipandang mudah dengan semangat avanturir, mengalahkan rasa tanggung jawab, timbullah anarki dalam politik dan ekonomi, serta penghidupan sosial, dengan akibatnya yang tidak dapat dielakkan, yaitu korupsi dan demoralisasi. Muhammad Hatta, tanggung jawab moral kaum inteligensia. Pak Jokowi, Bapak Menteri, ibu-ibu anggota Dewan yang terhormat, salam hormat dan salam sayang dari kami semua, karena kami tidak menginginkan Indonesia bergerak ke arah negara di mana demoralisasi dan korupsi itu terjadi secara meluas akibat dibuatnya dan disetujuinya Undang-Undang Cipta Kerja. Para guru besar, perwakilan dosen, perwakilan dekan dari berbagai universitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih buat teman-teman yang masih setia menonton video kami sampai akhir ini, yaitu selama 1 jam penuh. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah.